like all other medical science and health system, they focus on curing a person, or when you fall sick, then there is a remedy or there is a cure. But in India, we believe if you can prevent the disease, that is the best way to be healthy. Jadi di pengobatan modern kita tahu bagaimana kita menjaga kebersihan itulah menjadi sehat. Tetapi jika di India itu berbeda. Di sini kita jadi di sini di India itu bagaimana kita menjaga kesehatan sebelum sakit itulah yang terpenting. So there is a Sanskrit word called Ved. Ved means know, and Veda means knowledge. Okay? And then Ayurveda means a science or a knowledge for health. That is what Ayurveda means. Jadi di sini beliau juga membahas tentang Ayurveda. Arti dari Ayurveda itu adalah pengetahuan tentang kesehatan umur panjang. So when we say a science to be healthy, it simply means that we are focusing on complete health. Ayurveda provide complete health, whereas other medical system or other health system may not provide you complete health. Ayurveda is one of the best technique that give you complete health. Jadi di sini juga beliau mengatakan bahwa di Ayurveda ini kita fokus dengan kesehatan yang holistik, yang komplit, dan itu tidak ditemukan di kesehatan modern. Jadi bagaimana dalam Ayurveda ini, dalam sistem Ayurveda itu dipertahankan untuk menjaga kesehatan yang holistik yang seluruhnya. So if a person is only physically healthy, we consider him unhealthy because he's only physically healthy, his mind may not be healthy. So he may look very fit and everything is okay, but he doesn't have control on his mind. So he is physically maybe healthy, but mentally not healthy. Ayurveda focus on both things. Di sini juga beliau berkata bahwa dalam Ayurveda fokus kepada dua bagian kesehatan, yaitu kesehatan fisik kita dan juga pikiran. Karena pada umumnya orang berpikir bahwa kesehatan fisik adalah kesehatan yang terpenting, tetapi kadang-kadang fisiknya sehat, tapi pikiran tidak sehat. Jadi Ayurveda system dia fokus kepada pikiran kita dan juga fisik kita. So not only physically, not only mentally, but Ayurveda focus on your emotional health also. Emotional health, sometimes you may find a person has very good focus, is physically fit, mentally fit, but emotionally is not fit. And apart from emotion, sometimes the person may not be spiritually healthy. He doesn't have faith, he doesn't have devotion, he doesn't have trust, so he doesn't have faith on God. Okay, so sometime in his life he may feel down or dull. So I will focus on physical health, mental health, emotional health, and spiritual health. I will provide you complete holistic health. Ya, jadi di sini juga beliau menyampaikan bahwa kadang-kadang orang yang fisiknya sehat, tetapi mental tidak sehat, secara spiritual tidak sehat. Jadi dia terlihat kuat, tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, Ayurveda itu dia fokus kepada 4 hal itu. Jadi secara fisik harus sehat, secara mental harus sehat, secara spiritual dia harus sehat, dan pikiran pun juga harus sehat. So you might have noticed that during COVID, a lot of people they die because of fear. They die because they were not emotionally balanced. They die because they were not mentally balanced. They die because they did not have faith in God. So a lot of Western countries, they have a lot of death toll actually. Just because mentally, emotionally and spiritually they were not healthy. They have good medical system, but they don't have Ayurveda. They don't have this Indian or Asian system of health. And that's why there are a lot of casualty in Western countries during COVID. And after that, a lot of people realize the importance of Ayurveda. Ya, jadi di situ juga beliau menyampaikan bahwa di luar gitu kan. Jadi di sana itu secara kesehatan, secara fisik dia memang sehat. Bahkan di sana diamnya pun karena ketakutan.
takut karena mentalnya yang sakit, takut karena spiritualnya yang sakit, takut karena pikirannya yang sakit. Jadi penuh dengan ketakutan sehingga mereka dietnya itu tidak holistik, tidak menyeluruh. Itu yang membuat mereka walaupun tubuh terlihat sehat, tapi secara pikiran, secara spiritual, secara emosi itu tidak sehat. Jadi saat ini Ayurveda itu sangat populer karena memang membahas 4 hal ini dengan menggunakan 4 hal ini. So, why we have to celebrate this day? We can simply distribute certain medicines, can simply promote Ayurveda knowledge, but celebration is very, very important. Like, it is not that we just distribute some leaflet or we distribute some paper and just say this is Ayurveda Day. But in India, in Asian countries and wherever there are doctors like Abhishek Joshi, we make sure that we celebrate Ayurveda Day. That is very important. Celebration of Ayurveda Day is very important. Certain rituals are very important on this day. Jadi kenapa kita di sini kita merayakan Ayurveda Day itu bukan hanya sekedar menulis di kertas, oh Ayurveda Day dirayakan, tapi merayakan Ayurveda Day di saat ini itulah yang sangat benar-benar penting. So, as you know that tomorrow is Amavasya, okay? 24 is Amavasya, no moon night, okay? No moon night. Yeah, Tilam. Now this is one of the darkest night. Whenever there is darkness, it is a possibility that you invoke negativity or disease. Your body feels sick. Okay, you feel weak, you feel sickness, and if you have that sickness continues for 4 or 5 days, the next 2-3 months you may be more weak and more sick. So in India we have decided that on Dhanvantari's birthday, or this Trayodasi, okay, Dhanvantari Trayodasi, we celebrate Ayurveda Day to do some plantation of Ayurvedic herbs, to according to Ayurveda do some rituals to be healthy. So next 2-3 months, no disease can attack you. You can remain more healthy till the January or February, till Sekwan. So that's why we celebrate Ayurveda Day with some ritual, some prayer, do some plantation, distribute some herbs, create an Ayurvedic aura around the community or the society, so the society can remain healthy for next 3 to 4 months and don't fall sick. Jadi besok itu adalah Tilam atau bulan mati ya. Jadi dipercaya bahwa di saat Tilam atau bulan mati ini setiap orang itu sangat gampang sekali dimasuki oleh penyakit karena dia nggak ada cahaya, dia kayak ada penyakit itu. Nah itulah alasan kenapa Ayurveda Day kita berdoa kepada Sri Dhanvantari, memohon pada beliau dirayakan saat ini karena besok adalah Tilam gitu. Jadi di sini beliau juga berkata bahwa di saat Dhanvantari Day ini, Ayurveda Day atau kita menyebutnya Sri Dhanvantari, kita juga melakukan ritual. Ada ritual di sana, ada membakar semacam kayak herb, kayak apa sih namanya, dedaunan kayak ya semacam kayak kita di Bali ya, ada herb gitu. Itu dibakar untuk membersihkan aura-aura di sekitar ini kita, lingkungannya kita. Nah ketika aura ini bersih, maka kita tuh sampai 15 hari ke depan, 14 hari ke depan akan menjadi sehat. Karena apa? Karena kita sudah menetralisir segala negativitas di saat ini untuk besok. Nah kalau seandainya itu dirayakan, otomatis 3 bulan ke depan antara Januari Februari kita akan menjadi sehat. Itulah alasan kenapa Ayurveda Day itu dirayakan saat ini. So I request all of you that coming 5 days, like say today and then 4 or 5 days, okay, you should do more rituals, go to temples and create a positive aura, like light some deeper or incense stick and more Ayurvedic stuffs around you to create that aura. So I don't know whether you notice or not, we celebrate Ayurveda Day in India, and wherever there is Indian faculty like this, they try to celebrate. But here also in Bali, you make sure that this period you pass smoothly with Saraswati Puja. Then 26 is Bhagrashi. 5 days rituals you do so that you create positive aura. In India we started with Ayurveda Day, we start with Dhanvantari Day. So these 4 or 5 days
You make sure that you do more puja, more rituals, and if you try to plant some Ayurvedic herbs and all these, do that one. So you can be more and more healthy. The society can be more healthy. Prof. Reddy is the professor of professors here in Unhi. So I would like to welcome you for this Ayurveda Day event. Thank you. Prof. Sumesh from Yasan Samskrita, thank you for coming. All the faculties of Ayurveda, Facultas Shastra and Ayurveda, who have been helping and supporting all the activities. I welcome you all. Thank you all for all your support. I see many alumni students today. Many students who I'm seeing after many years. This is the day when we, meet everyone. Thank you for joining. Thank you for coming to the call. So today we celebrate Ayurveda Day. And the brief reason why we celebrate is this picture. Jadi hari ini kita akan merayakan Ayurveda Day, tapi adakah kalian yang bertanya kenapa ada gambar ini di sini? I don't need to explain anyone in Bali what is this. Saya nggak perlu menjelaskan sama setiap orang yang ada di Bali gambar apa ini. You go to Bangkok, Swarnabhumi Airport, there's a different version of this. I don't need to explain anyone in Thailand or in Bangkok what is this. Jadi ketika beliau ada di airport Bangkok, Thailand, dia juga melihat gambar ini tapi beda versi, tapi kurang lebih mirip seperti ini. If you go to India, Bharata Khanda, the same picture is depicted in some other way, and I don't need to tell a story of this to any Hindu in India also, because they know what is this. Ketika saya ada di India, sama juga ada gambar ini. Jadi saya tak perlu lagi menjelaskan ini ke mereka. It is because on this day, or many days before, and on this day it happened that Deva Dhanvantari comes out with Amrita Kalasha. Jadi sebenarnya hari ini adalah hari di mana Dewa Dhanvantari keluar dari Giri Mandara itu membawa Amrita. So many things came out, The poison came out, Shiva drinks the poison. Then Mahalakshmi comes, Ayavata comes, many things comes. But at last, what they are waiting for is all Amrita, and Deva Dhanvantari comes with that Amrita. Jadi di saat Giri Mandara ini untuk melakukan samudra ini, semua keluar, racun keluar, perhiasan keluar gitu. Tapi ada satu yang ditunggu yang adalah Amrita. So this day is actually, yes, it is Ayurveda Day. It is Dhanteras. It is Dhanvantari Jayanti. But it is also a day when all the healers. It's a day for healers. It's a day for all the traditional medicines existing anywhere in any part of the world. Jadi memang hari ini dikatakan sebagai Dhanvantari Day, tetapi sebenarnya hari ini adalah harinya para penyembuh, orang-orang yang melakukan penyembuhan, baik itu secara tradisional dimanapun, di negara manapun dengan sistemnya masing-masing. Every country you take, any part of the world you go to the villages, there is some form of medicine existing. Allopathic medicine is very recent, 200 years. Before that, people are not getting treated. Yes, they are getting treated. Go to any part of the world, there is some form of medicine existing. Jadi di sini juga beliau mengatakan bahwa di setiap negara, setiap wilayah daerah itu memiliki bagiannya sendiri-sendiri untuk mengobati. Jadi kalau kalian berpikir dulu ada pengobatan kalian sama cara seperti alopatik, itu adalah sebenarnya adalah umurnya beribu-ribu tahun yang lalu alopatik. You go to India, there are Vaidyas, Ayurveda Vaidyas. You come to Bali, there are Balyans. You go to Java, there is Lolo and Jamus. Yes. You go to Africa, there are shamans. You all might have heard of this. So every country, every culture had these healers. Jadi kalau kalian pergi ke India, sana ada Ayurveda dan semuanya. Terus juga kalian pergi ke Bali, ada Balian, ada Dukur, tadi di Jawa ada Dukur, ada Jamu, ada Lolo seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa setiap negara, setiap wilayah, daerah memiliki apa sih namanya pengobatan tradisional sendiri, orang-orangnya sendiri. And you know the best part of all this,
if you take the gist why it existed, because all these cultures, whichever culture had this traditional medicine, they were all connected with nature. That was a basic principle of treatment in any culture, in any traditional medicine. You are one with nature. Ya, jadi sini beliau menegaskan sekali lagi bahwa setiap pengobatan tradisional, basicnya, dasarnya adalah alam. Jadi kalau kita perhatikan para ulama itu mereka fokus dengan alam, bagaimana kita menjelaskan diri dengan alam ini. Because the roots are the Vedas. Yat pinde brahmande is a Vedic shloka, which means what do we find in a bolus of mud? The same thing, exactly the same thing exists in our body, in the environment, and in the whole universe. Because the roots are Vedic roots. Jadi akar dari Vedic ini dia itu Brahma. Yat pinde brahmande. Brahma hari. Jadi di situ dikatakan bahwa apapun yang kalian tanam di tanah itu, yang tumbuh itu juga akan terjadi di tubuh kalian. Jadi sebenarnya yang ada di alam ini juga ada dalam diri kalian. So this Pancha Mahabhuta is very important when you heal it from an Ayurveda perspective, which is practiced in India. In Bali also, in Ushada Bali also, Pancha Mahabhuta is very important. You cannot remove no Pancha Mahabhuta. It is not possible. It is all connected because our roots are the same. Our roots are Vedas. Di sini juga beliau menegaskan bahwa Panca Mahabhuta itu sangat penting. Di India ini dipelajari, bahkan di Bali pun kalian mempelajari ini. Jadi sebenarnya India dan Bali itu memiliki akar yang sama tentang pembentukan Ayurveda, cuma beda nama aja, beda nama ketika di Bali. Now, the practice of Ayurveda, if you see, go to Africa, there is also some herbal medicine existing. But this practice cannot be same. The way it is practiced in Aceh, it cannot be practiced the same way in Bali. Because Ayurveda tells one of the principles is the Ayurveda medicines, Ayurveda formulations, the way of giving Ayurveda, it has to change according to the place, according to the people, according to the community, according to the food they eat. So variations are obvious when you treat in herbal medicine. Di sini juga beliau menegaskan bahwa contohnya di Afrika itu syaman-syaman juga memiliki teknik pengobatannya sendiri, tapi beda dengan yang di sini walaupun dengan yang di India. Itu kenapa? Karena dalam Ayurveda dikatakan bahwa dimanapun Ayurveda itu dipraktekkan, itu disesuaikan dengan orangnya, dan iklim negaranya, karakter orang-orangnya dan makanannya. Jadi nggak bisa disamakan antara Ayurveda India, Bali, Afrika dan semuanya. Pasti akan berbeda karena letaknya berbeda geografisnya. So this is the day when all the traditional medicine, whatever is existing on this planet Earth, this is their day, Because the person who brought this Amrita Kalasha, he came on this world, in this world, he existed because of this day. So it is a day when we revive our vows, our commitment of healing and helping the community. Ya, jadi ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua sebagai seorang penyembuh tradisional. Karena di saat inilah dan matahari keluar membawa amrita kesehatan kita semua. Jadi di saat inilah kita mengulang lagi janji yang vow diri kita terhadap jalan penyembuhan ini. Sri Naveen Megwal ji rightly told. We pray to Dharmantari, we do some acharas, we pray, we do some pujas because next 3-4 months we are all well protected. And the students already sang the song. Loke jararu bhayamrutyunasham dataramisham devidham shakti. It is Dharmantari who gave us all these different medicines, traditional medicines anywhere in the world, who blessed that you take this, you heal yourself, be healthy, and he removed the fear of aging, he removed the fear of death, and that's why we all can be healthy. Jadi seperti yang Mr. Naveen Megwal katakan, jadi selama 3 bulan ke depan kalau kita akan melakukan hujan di saat ini, itu kita akan terlindungi. Sama seperti saat kalian nyanyi lagu slokanya itu. Jadi kalian melakukan semua pengobatan herbal, tapi dengan sloka itu nanti kalian akan dibersihkan atau dibebaskan dari segala macam ketakutan akan penyakit, penderitaan akan penyakit.
Because the aim of any system of medicine is not to prove I am better than that, I am bigger or smaller than this. The aim of any medicine should be how can I heal? How can I help a person who is with illness, who is in need? Jadi di sini lagi betul menegaskan bahwa dalam pengobatan tradisional kita tidak untuk aku paling hebat loh daripada dia. Jadi bukan seperti itu. Sebagai seorang pengobat tradisional, kita berpikir bagaimana kita bisa menyembuhkan orang ini, menyehatkan orang ini seperti itu. And that is why the idea of healing should be integrative medicine. It cannot be my medicine, allopathic medicine, or Ayurveda medicine, or Ushada, or everything has to come together with one single aim. How can I help a person who is with illness? Jadi ini pesan penting sekali dari beliau bahwa pengobatan tradisional bukan tentang bagaimana cara kita mengobati, tetapi kita datang bersama-sama, teknik ini digabungkan bersama-sama, bekerja sama untuk menyembuhkan seseorang. Bagaimana kita menolong orang tersebut. Jadi seperti itu. And this is the day when we should remember this. And this is the way, this is the day when we should commit to this oath. You know, there's a Hippocrates oath given. But we all should have one oath. Let us integrate together and do what is the best possible for those patients who come to you with a hope. Jadi ini adalah hari harapan, jadi seperti itu. Jadi hari ini kalian harus ingat bahwa inilah hari di mana kita bekerja sama-sama untuk menyelamatkan satu pasien datang dengan segala teknik pengobatan. And this is not what we are realizing. The world also has to realize that there is no way. COVID has made it clear to everyone in the world there cannot be only one superior system of medicine. You have to respect every traditional system of medicine which is existing in the world. It has made it clear to every one of us. Jadi sekali lagi kita menegaskan bahwa ini bukan tentang satu jenis pengobatan. Kita harus menghormati seluruh pengobatan tradisional yang ada di seluruh dunia. And that's why World Health Organization is also removing the word traditional system of medicine. They don't want it anymore. Yeah, in 2019 the census was passed and it is told from now on all the books are revived. The word traditional is being changed and the new word is integrative medicine. Jadi di sini dia mengatakan memang ada kayak niat-niat gitu ya untuk menghilangkan pengobatan tradisional. Jadi saat ini kita bisa bersatu untuk memunculkan ini lagi. And that is the way forward. Jadi kita jalannya saat ini, mari kita semua bersatu untuk pengobatan tradisional kita yang alami. So let us pray. Let us commit ourselves to this service. Because being in Kashahatan, it's a service. We have taken this profession for service to help people around you in the best possible way. Yeah? Let us renew that commitment, yeah, to our own self. Ya, jadi saat ini kita memperbaharui komitmen kita untuk menyelamatkan orang, untuk menyembuhkan orang dengan teknik pengobatan kita. And with these words, I would end. Yeah, Paramashanti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kurang keras. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semua benar buku semangat. Rayu. Yang kami sangat hormati Mr. Mawin Miguel itu, ya, Direktur Kebudayaan dari Guruji Sri Vivekananda. Nah, itu suku saya. Ya, saya ingat pidato beliau 1883 di Amerika. Ya, itu saya minum bukunya, saya jadikan amu. Ya, itu cara praktis belajar. Bukunya dibakar jadikan ini budi. Tadi kan disinggung itu Vibhuti itu atau salah satu Pancamahabhuta itu adalah bahan obat, ya, di Ayurveda disebut Vibhuti. Sekarang beliau bukan dosen jasa, sekarang sebagai pelaksana Ayurveda Day 2022 di Indonesia. Nah,
Makanya nanti saya berdoa saya sampaikan kepada beliau, bukan karena kedudukannya dosen dan sebagai organisasi Anda sampai jangan salah pikir ya. Jadi dari institusi juga menyarankan bahwa penyelamatan pengobatan tradisional itu perlu kita bentuk persatuan. Syukurlah bulan lalu kita sudah ada Godrel Pengusada, iya diakui secara sah di Bali. Jangan khawatir kalau kehidupan kita menjadi Balian melarat itu salah. Iya, salah. Layani dengan baik, kesehatan holistik itu Ayurveda. Ayurveda masuk ke Indonesia abad ke-10, sudah 1000 tahun lebih. Ya, maksudnya pokoknya lebih dari itu sejarah masuknya Ayurveda ke Indonesia itu berbareng dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia abad ke-4 ke-5. Ya. Itu di Jawa abad 8, di Bali 89. Maka disebut sesuai dengan kearifan lokal. Itu di Indonesia disebut Pusada. Pusada, di Bali disebut Pusada. Ya. Jadi Ayurveda itu salah satu penunjang Weda. Ya, penunjang Weda. Belajar Ayurveda, belajar Usada berarti sudah belajar Weda. Nah, kalau di Bali lebih dominan Begawan Kasyapanya yang masuk. Kalau Begawan Kasyapa di Ayurveda ahli anak, dokter ahli anak. Kalau di Bali justru beliau Begawan Kasyapa itu karena di Indonesia dan di Bali itu ada animisme dan dinamisme. Ada musuh niskalo ya, ada musuh sakti-saktian gitu. Makanya Begawan Kasyapa itu dianggap sebagai mengembangkan Ayurveda disebut Usada di Indonesia. Oke. Nah, kembali kepada Ayurveda ini dengan tema itu melalui Ayurveda kita tingkatkan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Ini sudah diakui oleh SK Gubernur nomor 55 tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Jadi kita harap mahasiswa kita atau mahasiswa kita semua ini tamat ini jadilah praktisi. Jadi dukun wati, dukun wan itu bisa hidup ya. Apalagi sekarang sudah ada Godrel Pengusada yang sejenis dengan IDI, Ikatan Dukun Internasional. IDI itu kan Ikatan Dokter Indonesia. Kalau kita IDI itu kan Ikatan Dukun Internasional. P3 sekarang. Nah, terutama ini tadi sudah mengatur ya kepada saudara ketua BBM atau ketua BEM? BEM. Ya, ketua panitia juga itu ketua BEM. Saya menaruh simpati kepada aktivitas saudara. Ya, saya tidak tahu menahu ini beres ya. Ketua panitia itu gubernur, ada gubernur di sini ya. Cocok tampilannya gubernur itu gubernur berbobot. Ketua panitianya berbobot di sini. Itu langsing. Ya, maka dari itu karena kita bersinergi bekerja itu semuanya tercapai dan melalui konsultasi sehingga kita tidak out of control. Maka dari itu semoga Ayurveda di tahun ke depan ini lebih ramai, lebih semarak. Karena tahun depan karena hambatan psikis karena pandemi, Ayurveda agak gampang. Sekarang sudah mulai terang-terang dan saya khusus kepada Bu Lucy sudah mampu menampilkan video dan lewat video tadi. Sangat hebat. Tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan ramai. Terima kasih.
kasih banyak honor pre-memori. Honornya pre-memori gitu ya. Kedean sakit boleh kan? Ciri-ciri perlu diperiksa. Ya, kaitannya Saraswati dengan Bayu Pinado memang sekarang lah hari Balian itu ya ditandai dengan minum lolo. Ya, biasanya kan ada lolo, itu ciri khas hari Balian di Bali itu yang dibilang oleh Leo tadi. Ya, lolo itu bahasa Indonesianya jamu. Jamu artinya jampi usaden. Ya, jamu itu kan jalan muda. Ya, ketua BBM coba daftar jalan muda ini tidak. Jamu itu jampi usaden. Kalau pokok obat tradisional Indonesia itu disebut jamu, kalau di Bali disebut lolo. Jamu dalam arti luas, bahan obat tradisional semua, apapun bentuknya disebut jamu. Lebih khusus lagi, jamu itu adalah arti kecil, lolo, obat cair seperti yang di depan ini. Ini ciri khas hari Banyu Penari. Ya, ciri khasnya itu minum lolo. Dan sangat nyambung tadi apa yang saya pikirkan dengan pidato-pidato Bapak ini, ya kok pas, karena saya juga buku senior teori. Adik mahasiswa jadi dukun jangan karena seram dan resam. Boleh seram dan resam, maka dari itu lembaga Fakultas Kesehatan Ayurveda ini dipakai tempat belajar. Ya, intellectual questionnya bagus, emotion questionnya bagus, spiritualnya questionnya bagus, dan SS juga bagus, social questionnya. Jangan sampai jadi dukun itu PF kuadrat. Pahit wakilin plus payo ngecak-cak. Tidak boleh ya, terutama dengan ilmu terbuka saja. Kalau saya terus terbuka, siapa tanya beritahu aja nggak ada. Saya dukun biar bisa dia mengobatinya tergantung taksunya dia. Dia sebagai pengobat tradisional itu mempunyai inner beauty, ya, daya tarik. Ada inner power, ada taksu. Inner smart, cerdas, itu inner servant, ada niat membantu. Inner fish, ini bukunya Pak Regi, saya bakar itu. Ada bukunya saya bakar. Saya sebutkan buku yang saya dikasih banyak sekali oleh Prof. Regi. Nah itu inner beauty, kita punya daya tarik. Kata-kata saya dianggap benar oleh semua pendengar, walaupun saya bohong. Karena dia itu pasien gitu. Kalian ada saja, padahal saja di sini. Ya, inner beauty, inner power, inner semangat, inner silver yang ada di tempat itu. Inner fish, ada rasa bahagia pada itu, pada orang atau dukun itu atau wedika itu atau healer itu. Jadi ada rasa bahagia dapat menyembuhkan orang, tidak harus 100% sembuh, tidak. Ya, saya sudah sering katakan dapat berisi itu sering. Yang jening jadi sekarang jening semuanya, jening pengayah ututi sepiti perlino dosik menjalan. Tidak boleh di stuck itu 100%. Ada dokter Balian, Waidika, healer, tidak ada sukses 100% untuk menyembuhkan orang, karena di sepiti perlino ini selalu ada regulasinya. Kita cuma pengayah, sewan, ya pengayah. Jadilah sewa darah dan sewa dari. Mungkin tidak udah. Ya, terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada donatur itu, ya, semua pihak semangat ini. Ayurveda D Jaya. Nanti saya bilang Ayurveda D Jaya jawabannya deh. Itu orang Jaya. Ayurveda D Jaya. Semua. Pertama, terima kasih panitia telah merayakan
hari ini sebagai bagian dari kesadaran kita bersama. Kemudian yang saya juga sangat hormati, saya lupa namanya, Master Sri Napling Bagawal dari SWCC ya, Suami Wikananda Culture Center. Kemudian Pak Dekan yang saya hormati, Lambana tadi memberikan ucapan kita, Dr. Joshi dari Sekretariat Koordinasi Pelaksana Ayurveda, Ibu dari Sanskrit ya, dari Sanskrit, Prof. Edi senior kita di pagi hari ini yang selalu bisa hadir. Saya ini salah satu ciri akan orang sehat terus begini, lawan datang, cara suatu datang. Sekarang Ayurveda Day juga datang, berarti semangat beliau luar biasa. Umur beliau sekarang 70 berapa? 79, hampir 80 tahun. Pertanyaan kita, adakah kita masih mungkin besok itu seperti beliau masih punya kesehatan? Kita bersyukur, dan Bapak Ibu yang hadir hari ini saya kira pasti lebih bisa dari itu karena paham betul dengan kesehatan. Kemudian terkait dengan kegiatan ini, jadi ini ada satu lagi senior kita juga sering aktif, ibu dosen semua, hasil-hasil karyanya sudah banyak kita nikmati, tinggal nanti mau publish ke internasional saja ya. Bu Ardo, kemudian Bu Sinar ini, wah sudah sering juga kita lihat perhatian. Kemudian itu Bu Sinar berada di kita, ibu dosen semua kumpulan dari pengobat tradisional yang telah banyak menghasilkan karya-karya untuk kita, terutama untuk masyarakat. Tetapi karya itu tidak cukup hanya mungkin dikenalkan saja, paling tidak secara keorganisasian juga sudah dibentuk. Sekarang tinggal mematenkan, karena sekarang itu ada hak paten gitu. Jadi dulu yang sekarang dibuat dengan daun pido gitu. Mungkin pertanyaan kita, banyak orangkah kita masih menemukan daun pido? Kan itu pertanyaannya. Padahal daun pido itu ketika kita masih kecil dulu, begitu kita luka, apa kita usapan sabun segar. Kemudian kita kena pisau, ambil kerikan debong gitu. Kerikan gedebong ya, itu dikerikan itu tempel sudah sembuh. Kemudian sakit basah cukup kakap dari kakap isen, don anu wayang itu don masih saja wayang sama isen, lagam itu sampun sembuh, loloh luar biasa dulu. Sami itu obat-obatan yang sudah kita kenal dulu tetapi belakangan menjadi hilang. Kenapa? Gitu. Persoalannya ketika di atas tahun 70-an insektisida sudah mulai. Jadi bagaimana petani bisa menghasilkan produk yang banyak, muncullah insektisida ke dalam bentuk obat-obatan untuk mempercepat proses tumbuhnya, menyuburkan dan sebagainya. Dan sampai semua kita sekarang korban daripada bagaimana memanfaatkan obat-obat itu untuk produk-produk yang cepat saji dan lain sebagainya. Kan ini yang mengalahkan. Sekarang pertanyaan kita, apakah masih don sembuh dan dolo pintu itu masih mujarab ketika kita lihat di antara berbagai dominan penyakit dari luar yang kadang-kadang kita banyakan akhirnya berasumsi lari ke pengobatan modern. Ini kan persoalan-persoalan yang sejatinya kita akan harus uji terus. Jadi pengobat tradisional harus mampu juga memberikan sebuah pemahaman pada masyarakat secara luas bahwa obat-obat yang kita miliki seperti itu pada saat sekarang masih memiliki keampuhan. Tetapi di sisi lain masyarakat sudah teradopsi pikirannya oleh pengobatan-pengobatan modern. Syukur-syukur sekarang ada lagi gagal ginjal yang menyebar di seluruh Indonesia akibat obat-obatan yang modern. Nah inilah peran
dari sekarang pengobat tradisional yang nanti satu saat bisa memformulasikan itu sehingga tawaran kita orang bisa berpilih alternatif mau tradisional apa modern. Nah sekarang terkait dengan lembaga. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan Ayurveda ini, sekarang kan kita masuk ke strata satunya di fakultas ini. Itu kalau masuk ke nomenklaturnya Dikti adalah kesehatan pengobatan tradisional. Yang adanya bukan Ayurveda, yang ada pengobatan tradisional. Itu nomenklatur Dikti. Jadi kalau kita tidak masuk ke nomenklatur Dikti, berarti kita tidak akan memiliki itu. Namun upaya yang dilakukan mungkin ke depan itu adalah bagaimana terjadi kolaborasi antara dan sedang diusahakan oleh universitas untuk nanti ada double degree. Jadi satu sisi nanti bisa menyandingkan dengan kebutuhan yang dibuat oleh gubernur terkait dengan ikatan pengusaha itu jadi menjadi komplementer itu, sehingga di satu sisi tetap sarjana kesehatan berjalan ke depan akan seperti itu, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu yang dekat. Sehingga harapan kita adalah pertama, mahasiswa yang studi di sini adalah mahasiswa yang memiliki dua kompetitif keilmuan. Satu, dia akan terserap dalam dunia yang dibutuhkan sedang saat ini dan diterima di mana saja di lembaga-lembaga kesehatan. Di sisi lain dia memiliki kelebihan di dalam kesarjanaannya itu. Hal lain juga yang menjadi tujuan bersama kita adalah bahwa dengan terlahirnya beberapa alumni dari kesehatan Ayurveda ini, seperti Bu Sina, kemudian Pak Saridana, Jung Kumis, itu praktisi-praktisi semua yang sudah tidak perlu lagi hanya mengandalkan dari kerja di pemerintah, ada penting. Mereka ini ada banyak teman, ada terapis dan campur, semua saya lihat alumni dari sini semua bekerja, dia bekerja, ada yang part time, ada yang full time, dengan menghasilkan cukup hasil yang memberikan insentif seperti apa yang disampaikan Pak Dekan tadi, bahwa dukun itu tidak miskin gitu. Beliau itu populer apa namanya Pak Jero, Pak Jero gitu ya, kan Pak Jero ya. Berarti tidak berarti kemudian kalaupun tidak diterima menjadi PNS atau apa, saudara bisa membuka lapangan-lapangan kerja baru yang bisa memberikan pengaruh pada ada juga saya kemarin di sini di jalan apa itu Peguyangan itu ada juga pengobat yang sama. Jadi itu orang terapi healingnya itu luar biasa juga. Saya pernah mencari jamu di sini. Itu sudah punya cabang di seluruh Bali. Sekarang potensi-potensi ini bisa dikembangkan sama mahasiswa dengan tutorial dosen-dosen yang sangat mumpuni dan termasuk menggandeng para alumnus. Jadi alumnus ini kan luar biasa hebat-hebatnya, Pak Sultan udah punya nama. Dan yang paling kita sangat harapkan adalah ada lulur Sariayu ya, ada lulur Sekar Jagat. Pernah Bapak Ibu Sekar Jagat. Ada lagi yang sebelah rumah saya di jalan itu juga punya nama yang ekspornya ke luar negeri. Saya kira di Fakultas Usaha ini jauh lebih hebat dari mereka yang punya. Ada apa? Saya tipiknya ya. Tutorialnya hebat, kemudian sekarang packagingnya seperti apa yang lebih. Nah itu yang segera mungkin Bu Agung, Bu Sina dan lain sebagainya. Sekarang yang paling diusahakan adalah apa yang sudah diproduk dan itu bisa diuji coba di BPOM, karena itu kan harus ada sinergitasnya. Tidak bisa produk itu tanpa lolos uji BPOM, karena kita harus membuat yang legal. Kalau sudah itu uji coba dan seterusnya, paling terakhir adalah mencari tentang paten. Dan kalau udah patennya keluar, itu saudara tinggal jual nama aja, miliaran laku. Miliaran laku. Sudah ada produk tertentu bisa ditawar juga luar. Jangan kalau memang tidak
dijual. Kalau ada produk sendiri kan jangan dijual semudah-mudah itu. Nah inilah salah satu kesempatan saya kira bagaimana akademisi di Fakultas Kesehatan Ayurveda ini memberikan sebuah kontribusi termasuk dari Master Joshi, kemudian dari Swami Vivekananda memberikan kontribusi, kemudian dalam mungkin pemakaian bahasa-bahasa terkait dengan Cakerta bisa dengan Yayasan Ibu ini, sehingga harapan kita mahasiswa-mahasiswa saja ini terkait dengan kampus mereka dan mereka belajar memang sudah betul menjadi begitu. Terkait dengan kampus mereka dan mereka belajar, teman-teman di Usada sudah melakukan banyak hal. Dia sudah belajar di tempat-tempat pengobatan. Itu kan bagian dari sebuah realisasi di dalam kurikulum itu, bahwa ada 2 semester atau 1 semester bisa saja mahasiswa ini akan mencari tempat-tempat yang nantinya sangat berguna untuk memadukan apa yang didapatkan di teori itu dengan kontribusi keilmuannya dalam membuat sebuah hasil yang dikombinasi antara yang sudah ada dengan ide-ide yang akan keluar, dan ini menjadi hasil nanti. Salah satunya lolo mungkin. Packagingnya udah bagus, kemudian sekarang harganya berapa? Kalau packagingnya sudah bagus, luar biasa bagus begitu, kita lolo itu berapa dihargakan? Dengan diharapkan mampukah orang beli gitu. Bagaimana sekarang kita merumuskan packaging seperti itu, tetapi masyarakat luas bisa beli. Hasilnya kualitas dari segi kemampuan untuk menetralisir pengobatannya juga sangat bagus. Nah ini kan hal-hal yang harus dimodifikasi. Oleh karena itu Fakultas Wisata nanti harus belajar ilmu. Dengan mereka belajar itu di ekonomi tentang bagaimana saluran distribusi, bagaimana memasarkan, bagaimana membuat packaging yang bagus, kemudian distribusinya kemana, dan mungkin di Fakultas Hukum nanti bisa belajar ngambil mata kuliah tentang terkait dengan paten itu. Jadi inilah nanti di internal kampus itu saling menukar mata kuliah, sehingga ilmu tentang pemasaran didapatkan di ilmu ekonomi, ilmu tentang paten ada di hukum, berarti dengan menggunakan Fakultas Hukum. Jadi inilah yang harus disinergikan. Harapan ke depan adalah bagaimana adik-adik yang telah masuk ke Usada ini betul-betul keluarnya tidak harus berpikir jadi pegawai, karena pegawai negeri itu tidak ada dosennya. Pegawai negeri itu gajinya terbatas, hanya cukup sampai tanggal 15. Ya, lebih dari itu sudah profesi dan itu profesi. Profesi namanya profesi profesor dan sekarang seperti sekarang ada profesi. Namanya profesi gaji profesor masih ya, mengujinya hanya 100, dapat uang 300 gitu ya. Itu ada beliau. Ya. Beliau sudah profesor baru bisa nyopir gitu. Dan saya gurunya gitu. Beliau gurunya. Jadi ketika kita bicara pegawai negeri itu, jangan itu menjadi orientasi saya punya anak, saya semua tidak mau jadi pegawai negeri, jadi pengusaha gitu ya. Karena ini yang paling penting, adik-adik mahasiswa, inilah peran adik-adik mahasiswa yang sekarang ada di sini. Jangan apalagi adik ini sudah berapa deh? Semester 3. Bahasa Inggrisnya sudah melihat itu. Tinggal sekarang bagaimana membahasakan pengobatan tradisional ini menjadi modern, menjadi dunia luar, udah nggak perlu. Ya, adik-adik yang tidak mengerti konsultasi sama dia sudah bisa, karena kita kan kurang mampu untuk membahasakan dan mengkomunikasikan apa yang kita punya kepada dunia luar. Seperti sekarang kalau kita bicara tentang pengobatan apa yang disampaikan oleh dari pengobatan Swami Vivekananda, 5 hari ke depan ini kan hari yang luar biasa untuk pengobatan. Kita dibanding dan menyenang. 1, sekarang Saraswati sampun kemarin Saraswati sampun lunas penugasan untuk misalnya di Saraswati mengulik mencat ilmu nabi saja mengelok. Makin banyak dengar panggil berok yang sejarahnya lunas kemarin, makin lunas sekali usaha panggil berok. Benyang itu kan sama ribu, betul kan?
Sumberipah bakalan yang sampun unas penduduran sang ngaji sana seperti penduluran kantuk makin unas pangolongnya bak dengan sampun ring segera hari Selasa lebih sabung emas itu kan pindah ke kalau kita bicara tentang emas itu kan inti daripada kolom mulia ya itu ada juga sebagai bagian dari penyangnya panggaresi amagarnya yang sejeroning pengetahuan bangga kita ini di Bali jajaran cuma orang-orang kita di lokal kita hanya melaksanakan upacaranya saja secara makna spiritual belum banyak diketahui. Nah lakon kita seperti apa yang disampaikan oleh suami Kanada tentang spiritual itu bagaimana menyadarkan kita secara spirit, bagaimana menyadarkan kita secara perilaku, bagaimana kita harus dengan alam itu yang belum terbangun di kita. Kita hanya paham pada ritual saja yang lebih banyak tidak memberikan kemandirian terhadap bagaimana pemahaman tentang konteks hari-hari itu terhadap kesendirian kita karena kita di agama ini bertradisi. Jadi inilah yang sahabat mungkin ini perlu dikaji, ada yang paham bahasa Inggris perlu dikomunikasikan itu dan itu sebenarnya salah satu model dalam memelihara ini kesehatan.